Ya, baiklah. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Dan yang ikut live streaming, mohon untuk mengikuti acara live streaming kita. Baik, acara berikutnya doa pembukaan. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk duduk bersama. Yang dibawakan oleh Bapak Hodin Sijabat. Atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami sampai dengan di sore hari ini Tuhan, kami dari pengumuman tugas Sijabat ya Tuhan, dapat bersekutu, berkumpul di tempat ini untuk melakukan suatu seremoni penandatanganan untuk akta pengumuman tugas Sijabat dan juga penandatanganan akta Bonawasogit tugas Sijabat. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami sore ini, sehingga penandatanganan ini menjadi awal bagi pengumuman tugas Sijabat dan juga Yayasan Bonawasogit tugas Sijabat untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk seluruh anggota pengumuman tugas Sijabat. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang tetap hadir di tengah-tengah persekutuan kami sore ini dan sampai dengan kami nanti mengakhiri perkumpulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelumnya hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami untuk kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian untuk acara berikutnya adalah tibalah saatnya untuk penandatanganan akta. Tapi sebelum penandatanganan akan dibacakan dulu isi daripada akta daripada pengumuman PPTS dan yayasan. Kami persilakan Bapak Sahat Siman Khalid. Dan pengumuman peparan
Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2021, hadir di hadapan saya sebagai notaris Sahat Simanungkali Sarjana Hukum Notaris Timur. 1. Tuan Sahala Hasoluan Sijabat tanggal 4 November tahun 1955. Pegang KTP nomor 1219020411500. 2. Tuan Dr. Andus Barmen S. Sijabat, Sarjana Ekonomi, lahir di Tomok pada tanggal 20 Oktober 1952, pemegang KTP nomor 3175072010052007. Dengan ini mendirikan suatu perkumpulan dengan ketentuan sebagai berikut. Anggaran dasar punguan peparan tugas sijabat PPTS Mukadimah. Tuhan Yang Maha Esa adalah keniscayaan, karena hanya dengan cara itulah hubungan harmonis yang saling mengerti, kedamaian yang hakiki, dan kerukunan yang langgeng yang diharapkan oleh semua makhluk dicapai. Atas dasar kerinduan untuk saling bersatu seperti tertuang dalam pameo orang Batak, Argado Bonani Pinasa, dan didorong oleh keinginan luhur untuk melanggengkan nilai agung habatahon, untuk saling mengasihi sesuai falsafah Dalian Natodu, dan diikat dengan tona dan poda ni opu si jolo-jolo tubuh, yaitu tuat manat dolok martukot sialgudi di napinuka okuta parjolo ikon ihutonon ni parpudi, dan sariho anggimi serta tung nasoboy marsiolian di peparan ni parna umumnya dan di sijabat khususnya yang telah merantau ke benua 8 penjuru angin, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1990 dan dilanjutkan dengan pertemuan massal pada 3 Juli 2015 di Ambarita, dibentuklah punguan peparan tugas sijabat Boru Bere dan Ibe Bere sedunia yang diberi nama punguan peparan tugas sijabat, disingkat dengan PPS. Anggaran dasar pasal 1. Perkumpulan ini bernama Punguan Peparan Tugas Sijabat atau disebut dengan PPTS. Perkumpulan Punguan Peparan Tugas ini beralamat dan berkantor di Jalan Pramuka Raya nomor 19A, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Pasal 2, waktu dan ruang lingkup. 1. PPTS dideklarasikan di Lumbar Sijabat, Sito Bugaroga, Abarita, Samosir, Sumatera Utara, Indonesia pada tanggal 3 Juli 2015 dan disahkan pada pesta ulang tahun tugas sijabat dan musyawarah pada tanggal 4 Juli 2015 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. 2. Keanggotaan PPTS berasal dari seluruh dunia yang bermarga sijabat atau Boru atau Bere atau Ibe Bere sijabat. 3. PPTS dibentuk untuk waktu yang tidak terbatas kecuali keputusan rapat anggota menyatakan lain. 4. Hari ulang tahun PPTS diperingati setiap tanggal 4 Juli 2015 sekaligus sebagai hari tugas sijabat. Pasal 3, lambang dan atribut. 1. Lambang PPTS adalah tugu tugas sijabat berwarna merah, dikelilingi padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau, serta pita di bagian bawah bertuliskan tugas sijabat di dalam segi 5. 2. Kelengkapan dan atribut PPTS adalah pataka berwarna hijau dengan lambang PPTS dan himne Mars PPTS. 3. Makna dan arti lambang dan atribut PPTS lebih lanjut dijelaskan dalam anggaran rumah tangga dan himne Mars PPTS dilampirkan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dasar anggaran ini. Asas bentuk dan sifat. Pasal 4. Asas. 1. PPTS berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan falsafah Batak Dalian Natodu. 2. Moto PPTS adalah Tapakna do Ratosna Rimni Tahi do Gogona. 4. PPTS adalah organisasi kedaulatan tertinggi. PPTS berada di tangan rapat anggota yang dijawantahkan melalui musyawarah nasional arah luar biasa PPTS. Maksud dibentuk PPTS adalah untuk peparan tugas sijabat karya dan berpikir irama dan menekuni hidup yang berarti dan bermaslahat bagi punguan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan. 1. Menjaga, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur tata umum warga sijabat
leluhur sebagai modal dasar dalam negara. 2. Mengembangkan dan menata sumber daya anggota agar mampu beradaptasi di sepanjang masa dan ragam era serta dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 3. Sebagai wadah untuk saling membantu dan tolong-menolong sesama masyarakat lain pada umumnya. 4. Berperan aktif bersama komponen lainnya mewujudkan desa dan dunia yang adil dan makmur. Anggota PPTS berasal dari anak atau bere atau ibebere, peparan tugas jabat dan dunia yang terdaftar. Hak kewajiban anggota. Anggota mempunyai hak suara, hak bicara, hak memilih, hak dipilih, hak menyampaikan pendapat kepada pengurus baik tertulis maupun bela diri, hak perlindungan, pembelaan, bimbingan dari PPTS. Anggota jaga nama baik dan kehormatan PPTS secara aktif dan penuh tanggung jawab. Jenjang kepengurusan. Kepengurusan PPTS terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus sektor pada setiap jenjang kepengurusan. Jenjang kepengurusan PPTS adalah sebagai berikut. Kepengurusan di tingkat pusat disebut pengurus pusat. Kepengurusan di tingkat wilayah, kekhususan disebut pengurus wilayah atau kekhususan. Pengurusan di tingkat sektor disebut pengurus sektor. Kepengurusan di setiap tingkat bersifat kolektif dan kolegial. Dikarenakan keunikan, kekayaan, dan kekhususan pengurus tugas jawab dan jawab diakui dan diposisikan sebagai kekhususan dan berada di bawah pengurus pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan PPTS diatur dalam anggaran rumah tangga. Keputusan organisasi. Keputusan organisasi ditempuh melalui rapat pengurus sesuai dengan tingkat atau sejenjangnya. Jenjang rapat organisasi PPTS adalah Munas, Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional. Musyawarah Rapat Wilayah Kekhususan, Rapat Sektor. Pasal 12, Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa. 1. Musyawarah Nasional selanjutnya disebut Munas dan Musyawarah Nasional Luar Biasa selanjutnya disebut Munaslup. Merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan PPTS. Munas diselenggarakan sekali dalam 5 tahun oleh pengurus pusat. Munaslup diselenggarakan pada waktu sangat mendesak. Munas mempunyai fungsi dan wewenang: A. Menetapkan atau mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memilih, mengangkat, dan menetapkan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan pengurus pusat. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat. Menetapkan garis besar haluan organisasi untuk jangka waktu 10 tahun dan pokok program organisasi untuk jangka waktu 5 tahun. Munaslup dilakukan dengan alasan sangat mendesak sehingga tidak mungkin menanti munas berikutnya terhadap keadaan memaksa seperti keinginan 4/5 jumlah anggota akan perubahan pembubaran organisasi, keinginan 2/3 jumlah anggota akan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, keinginan 2/3 jumlah anggota yang mengendaki adanya tindakan terhadap tindakan Dewan Pembina pengurus pusat yang membahayakan organisasi. Rapat Kerja Nasional. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Rakernas diadakan 1 kali dalam 1 tahun oleh pengurus pusat. Rakernas mempunyai fungsi dan wewenang mendengar dan mengevaluasi laporan pencapaian pengurus pusat dan pengurus wilayah kekhususan, menyusun dan menetapkan program kerja tahunan dan kebijakan-kebijakan operasional secara nasional yang berpedoman kepada pokok program organisasi yang telah ditetapkan Munas. Musyawarah Rapat Wilayah Kekhususan dan Sektor. Musyawarah Rapat Wilayah Kekhususan dan Sektor termasuk periode. Fungsi dan wewenangnya ditentukan oleh pengurus wilayah atau pengurus sektor. Dewan Pembina. Dewan Pembina terdiri dari masing-masing 1 orang dari wakil sohe marga sijabat yang dipilih masing-masing sohe. 1 orang dari dajawak yang dipilih oleh kumpulan jawak-dajawak dan tokoh-tokoh tugas sijabat yang dipilih dan dikukuhkan oleh Munas. Dewan Pembina dipimpin oleh seorang ketua, seorang sekretaris, dan selebihnya anggota yang dikukuhkan dalam Munas. Dewan Pembina mempunyai fungsi dan wewenang melakukan pengawasan evaluasi terhadap tindakan pusat. Lantik Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan pengurus pusat. Rapat kerja dan periode rapat Dewan Penasehat dilakukan sesuai kebutuhan. Sekretaris Dewan Penasehat disatukan dengan sekretaris pengurus pusat. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh sijabat yang diusulkan oleh Dewan Pembina dan pengurus pusat di tingkat pusat. Dewan Penasehat Wilayah Kekhususan diusulkan oleh pengurus wilayah kekhususan. Dewan Penasehat Sektor diusulkan pengurus sektor. Tugas dan wewenang Dewan Penasehat di tingkat pusat dalam Munas mengajukan usulan pokok-pokok pikiran dan garis besar haluan organisasi,
memberikan pertimbangan dan saran kepada pengurus di masing-masing tingkat organisasi. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dilakukan oleh Munas yang terdiri dari 1 orang ketua, merangkap anggota dan 2 orang anggota. 2. Dewan Pengawas mempunyai fungsi dan wewenang mengawasi keuangan pengurus pusat, mengevaluasi laporan keuangan pusat, memberi saran dan pertimbangan dalam rapat Dewan Pembina. Pengurusan pusat. Pengurus pusat merupakan pimpinan tertinggi kepengurusan PP dalam Munas. Pengurus pusat terdiri atas seorang ketua umum, orang sekretaris umum, dan beberapa orang wakil sekretaris, orang bendahara. Beberapa orang yang duduk di seksi-seksi oleh Munas sesuai unsur ketua, sekretaris, dan bendahara disebut sebagai harian dan seksi. Lengkap pengurus pusat dipilih oleh Dewan Pembina dan pengurus harian. Tugas dan wewenang pengurus pusat menyelenggarakan Munas, Munaslup, menyusun dan melaksanakan program kerja dengan berpedoman kepada garis besar haluan organisasi dan program organisasi yang ditetapkan dalam Munas untuk selanjutnya meminta persetujuan Dewan Pembina. Wakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan melantik pengurus wilayah dan jawab. Menyusun laporan dan evaluasi kerja yang disampaikan oleh dalam Munas, Rakernas, dan rapat kerja. Menyusun dan memberi pertanggungjawaban laporan keuangan dan laporan kerja dalam Munas. Mengambil kebijakan sewaktu-waktu bila mana tidak atau kurang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga demi kepentingan organisasi sepanjang tidak melanggar adat, budaya, dan hukum yang berlaku. Membina pengurus wilayah, kekhususan, dan sektor. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan manajemen organisasi melalui pelatihan berjenjang. Pengurus wilayah, kekhususan, dan sektor. Pengurus wilayah, kekhususan, dan sektor termasuk hak, fungsi, dan wewenang ditentukan oleh rapat pengurus wilayah, kekhususan, dan atau sektor dengan pedoman kepada susunan dalam anggaran dasar dan anggaran PPTS. Hierarki peraturan organisasi. Peraturan PPTS yang mengatur dan mengikat tersusun dengan hierarki sebagai berikut: anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ketetapan keputusan musyawarah nasional, ketetapan keputusan Rakernas, keputusan rapat pengurus pusat, keputusan rapat pengurus wilayah atau sektor. 2. Keputusan ketetapan yang bertentangan dengan hierarki di atasnya batal demi hukum. Sumber keuangan organisasi, iuran anggota, usaha koperasi, yayasan sebagai satu keuangan yang diharapkan perannya dibentuk oleh urus yayasan bertanggung jawab keuangan yayasan diaudit oleh pengawas. Kembangan yang tidak mengikat. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPTS dilakukan pada musyawarah nasional. Ketentuan pembubaran organisasi. PPTS dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Munas atau Munaslup yang dilaksanakan khusus untuk maksud tersebut. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah masing-masing anggota. Kita memperoleh persetujuan. Pengurus pusat harus memberitahukan dan meminta persetujuan Dewan Pembina selama-lambatnya 2 bulan sebelum musyawarah luar biasa untuk masuk pembubaran organisasi. Musyawarah nasional luar biasa dipimpin oleh Dewan Pembina. Musyawarah nasional luar biasa untuk masuk tersebut juga memutus mengenai manfaat harta kekayaan organisasi. Penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam anggaran dasar ini, maka penafsiran yang berlaku adalah ditetapkan oleh Dewan Pembina. Penyempurnaan anggaran dasar dapat disusulkan oleh setiap anggota yang diajukan ke Dewan Pembina. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat akan yang memutus. Selanjutnya, untuk pertama kali bertindak duduk dalam susunan anggota Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut. Dewan Pembina. Ketua, Kahala Hasoluan Sijabat. Wakil Ketua, Tuan Insinyur Pardamaian Sijabat. Sekretaris, Tuan Aldes Feriwari Sijabat, sarjana hukum. Anggota, Tuan Dimar Sijabat. Tuan Doktorandus Jarmen Sijabat. Tuan Hultapa Sijabat, ahli madya. Tuan Pendi Sijabat, sarjana hukum, magister hukum. Tuan Tomok Sijabat. Tuan Insinyur Robinson Sijabat, MSc. Tuan Eliamen Sijawal. Tuan Doktorandus Petronius Saragi Sijabat, MSc. Tuan Insinyur Linus Andor Mulana Sijabat. Tuan Mardi Sijabat. Tuan Harlem Alvan Sijabat. Dewan Penasehat.
Ketua, Tuan Profesor Dr. Insinyur Jamuda M. Sitanggang Gusar MS. Anggota 1. Tuan Johan Sijabat, Tuan Sirus F. Sijabat SH Master of Public Administration. 3. Tuan Evangelis Dr. Andus Sahat Sijabat MM. Dewan Pengawas, Ketua Tuan Dr. Yosia Ginting Jawa, spesialis penyakit dalam. Anggota Tuan Histoni Sijabat Sarjana Pendidikan, Tuan Dr. Andus Ridwan Max Sijabat. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengurus telah diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus dengan susunan sebagai berikut. Dewan Pengurus, Ketua Umum, Tuan Dr. Andus Barmen S. Sijabat Sarjana Ekonomi. Wakil Ketua Umum, Tuan Sampai Sijabat Sarjana Hukum Magister Hukum. Sekretaris Umum, Tuan Jaihud Sijabat Sarjana Ekonomi. Wakil Sekretaris Umum, Tuan Bonar Sijabat SEMM. Tuan Peber Saragi Sijabat Sarjana Teknik. Bendahara Umum, Tuan Insinyur Haji Paminta FA Sijabat Sarjana Teknik. Wakil Bendahara Umum 1. Tuan Insinyur Nicholas Sinar Naibaho MBA. 2. Tuan Jadior Nenggolan Sarjana Pendidikan. Ketua Bidang Adat dan Budaya Tuan Mokhtar DH Sijabat. Koordinator Seksi Adat Tuan Benhur P Sijabat. Anggota Tuan Albikar Sijabat, Tuan AP Maradong Sijabat, Tuan Mangiring Sijabat, Tuan Bistok Sijabat, Tuan Jamauli Sijabat, Tuan A Paminta Sijabat. Koordinator Seksi Budaya Tuan Dr. Andus Kaston Sijabat Magister Sains. Anggota Tuan Parale Sijabat, Tuan Roven Sijabat, Tuan Andi Ronald Sijabat, Tuan Natam Sijabat. Ketua Bidang Usaha dan Sumber Daya Manusia Tuan Wilson Sijabat Sarjana Pendidikan. Koordinator Seksi Usaha Tuan AKBP Polisi Tuan AKBP Marulianus Jawak Sarjana Hukum Magister Hukum. Anggota 1. Tuan David Elezar Sonak Sijabat SE MBA. 2. Tuan Walmen Sijabat. 3. Tuan Isak Sijabat SE MBA. 4. Tuan Sape Maruli Sijabat ST. Koordinator Seksi Sumber Daya Manusia Tuan Naik Sijabat. Anggota 1. Tuan Togar Sahat Manaik Sijabat SH MH. 2. Tuan Insinyur Salman Sijabat MSc. 3. Tuan Geden Sijabat Sarjana Pendidikan. 4. Tuan Frans JP Sijabat Sarjana Ekonomi, Sertifikat Public Accounting, Akuntan. Ketua Bidang Lingkungan Hidup Sosial Kerohanian Tuan Hodin Sijabat Sarjana Ekonomi. Koordinator Lingkungan Hidup Tuan Franciscus Arianto Sijabat. Anggota 1. Tuan Insinyur Parlin Sijabat. 2. Tuan Luhut Sijabat. 3. Tuan AP Lisbeth Sijabat. 4. Tuan Guntur Sijabat. 5. Tuan Herman Sijabat. 6. Tuan Benar Sijabat. Koordinator Seksi Sosial Tuan Raja Muda Sijabat. Anggota 1. Tuan Letkol Bangso F Sijabat. 2. Tuan Vincent Makdin Sijabat. 3. Tuan Batara Sijabat. 4. Tuan Agustinus Sijabat. Koordinator Seksi Kerohanian Tuan Dr. Andus Tambatua Sijabat. Anggota 1. Tuan Dr. Andus Kuntas Sijabat. 2. Tuan Ramson Sijabat. 3. Tuan Laurentius Sijabat. 4. Nyonya Elfrida Sijabat. 5. Tuan Haji Haris Sijabat. Ketua Bidang Pembinaan Generasi Muda Toga Sijabat Tuan Timbul Halomuan Sijabat Sarjana Teknik. Anggota 1. Tuan Timothy Darmawan Saragi Sijabat. 2. Tuan Ali Buknar Sijabat. Pengangkatan anggota Dewan Pembina dan Penasihat Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. Demikianlah akta ini. Demikian pembacaan akta perkumpulan Punguan Peparan Toga Sijabat. Saatnya untuk menandatangani akta ini. Sebelum ditandatangani ada yang perlu dikoreksi, dirubah? Cukup ya Pak ya. Oke, sekarang penandatanganan akta perkumpulan Punguan Peparan
Jabat. Baik, akan dilanjutkan pembacaan akte Yayasan Bonapasogit Tugas Jabat. Kami persilakan Pak Sahat Simanung Khalid. Terima kasih. Tiba sekarang kita pembacaan akte pendirian Yayasan Bonapasogit pada hari ini tanggal 18 Selasa tanggal 18 Agustus 2021 pukul 16. Di Port Jakarta tanggal 18 Agustus 2021. Hadir di hadapan saya Sahat Simanung Khalid, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. 1. Tuan Sahala Hasoluan Sijabat. 2. Tuan Dr. Randus Barmen S. Sijabat, Sarjana Ekonomi. 3. Tuan Hodin Sijabat, Sarjana Ekonomi. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari para pendiri lainnya yang berjumlah 57 orang dan yang hadir 3 orang
seluruhnya berjumlah 60 orang pendiri yayasan sesuai dengan perintah dari PPTS. Secara bersama-sama selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama 1. Tuan Insinyur Pardamian Sijabat, Tuan Jaihud Sijabat Sarjana Ekonomi, Tuan Dr. Andus Petronius Saragi Sijabat MSc, Tuan Krisman Desanto H. Sijabat Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi, 5. Tuan Evangelis Dr. Andus Sahat Sijabat Magister Manajemen, 6. Tuan Naik Sijabat, 7. Tuan Pendi Sijabat SHMH, 8. Tuan Bonar Sijabat SEMM, 9. Tuan Insinyur Nicholas Sinar Naibaho MBA, 10. Tuan Matnur Sijabat, 11. Tuan Dr. Andus Jalitar Sijabat MBA, 12. Tuan Kapten Infanteri Brother Sijabat SE, 13. Tuan Dr. Andus Banggas P. Sitorus Magister Sains, 14. Tuan Ishak Sijabat SE MBA, 15. Tuan Dr. Andus Nalom Sijabat BAC MH, 16. Tuan Dr. Andus Ridwan Mak Sijabat, 17. Tuan David Elezar Sonak Sijabat SE MBA, 18. Tuan Dr. Andus RM Tamo Pardamean Sijabat Magister Sains, 19. Tuan Dr. Randus Kartua Sijabat MM, 20. Tuan Kultapa Sijabat Ahli Madya, 21. Tuan Dr. Yosia Ginting Jawa spesialis penyakit dalam, 22. Tuan AKBP Marulianus Jawab SHMH, 23. Tuan Insinyur Timotius Ginting Jawa, 24. Tuan Dr. Andus Bernard Hilmart Simon Purba, 25. Tuan Hasudungan Perdana Cipta Sijabat, 26. Tuan Habitsaran Novandi Siswoko Sijabat, 27. Tuan Marsal Andrea Huta Barat, 28. Tuan Insinyur Linus Andor Mulana Sijabat, 29. Tuan Insinyur Edward Alfian Syamsia Sijabat, 30. Tuan Luster Sijabat Sarjana Teknik, 31. Tuan Insinyur Haji Paminta FA Sijabat Sarjana Teknik, 32. Tuan Parsaoran Sijabat Sarjana Pertanian, 33. Tuan Andri Marulitua Sijabat Sarjana Hukum Magister Hukum, 34. Timbul Halomuan Sijabat Sarjana Teknik, 35. Tuan Ican Ihud Natama Sijabat SE, 37. Tuan John Ferdianto Sijabat SE Magister Akuntansi, 37. Tuan Walmen Sijabat, 38. Tuan Dimar Sijabat, 39. Tuan Insinyur Jamasa Sijabat MM, 40. Tuan Dr. Hotman Sijabat spesialis penyakit dalam, 41. Tuan Erslan Roma Mula Tua Sijabat SHMM Master of Social Work, 42. Tuan Harlen Alfian Sijabat, 43. Tuan Fernando Sijabat SE, 44. Tuan Sirus F Sijabat SHMB Master of Public Administrasi, 45. Tuan Dr. Andus Robert JL Ambarita, 46. Tuan Sampe Sijabat SHMM, 47. Tuan Letkol Laut Dr. Oscar Jamarel Hermanto Sijabat Sarjana Teknik Magister Teknik, 48. Goslan Sijabat, 49. Tuan Marulitua Sijabat Ahli Pemerintahan Magister Sains, 50. Tuan Dr. Randus Hulman Sijabat MBA, 51. Tuan Raja Muda Sijabat, 52. Tuan Perlindungan Sijabat Sarjana Hukum, 53. Tuan Ucok Ricardo Sijabat SH Sarjana Administrasi Publik, 54. Tuan Insinyur Andre Nugroho Saragi, 55. Tuan Insinyur Deman Sijabat, 56. Tuan Letkol Bangso F Sijabat, 57. Tuan Solider Opus Sungguh, 57. Tuan Solider Opus Sungguh. Demikian berdasarkan surat kuasa di bawah tangan sebanyak 57 lembar bermaterai cukup dan asli-aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.
bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran sebagai berikut. Anggaran dasar sebagai berikut. Nama dan tempat kedudukan pasal 1. Yayasan ini bernama Yayasan Bonapasogit Toga Sijabat. Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan yayasan. Berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Sinar News, Jalan Geraha Duta 1, Blok C1, nomor 7, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan pembina. 3. Yayasan ini didirikan berdasarkan cita-cita dan keinginan luhur Punguan Peparan Toga Sijabat yang dibentuk pada tanggal 4 Juli 2015 di Ambarita, Samosir. Selanjutnya dalam akte ini disebut PPTS yang dicetuskan dalam berbagai kesempatan sejak 2017 dan yang secara nyata direalisasikan berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional PPTS pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di Hotel Orchard Jalan Industri Raya nomor 8 Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan yayasan. Yayasan mempunyai tujuan di bidang usaha yang bermuara kepada dan menopang keberlangsungan program kerja PPTS di bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, pelestarian lingkungan, pembangunan wilayah Bonapasogit PPTS, yaitu Samosir. Kegiatan. 1. Dalam bidang sosial, melestarikan kebudayaan daerah, berperan dalam pengembangan pariwisata daerah, lembaga formal dan non-formal, yaitu mendirikan, menyelenggarakan, dan mengelola balai pendidikan, dan keterampilan serta pemberian beasiswa. Mendirikan, menyelenggarakan, dan mengelola panti asuhan, panti jompo, dan panti reda. Menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. Pembinaan olahraga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding. Dalam bidang kemanusiaan, melestarikan lingkungan hidup, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen. Jangka waktu, yayasan ini mulai berlaku dan berjalan pada hari dan tanggal akta ini, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan lamanya terlebih dahulu. Kekayaan. Kekayaan awal yayasan ini adalah sebesar Rp370.678.910. Selain kekayaan sebagai dimaksud dalam pasal 1 di atas, kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari sumbangan atau bantuan, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Organ yayasan. 1. Pembina, 2. Pengurus, 3. Pengawas. Pasal 7. Pembina adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina. Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang anggota PPTS dan tidak termasuk sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota Munas PPTS dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. 5. Seluruh anggota pembina dipilih dan diangkat berdasarkan rapat anggota atau Munas PPTS dan paling lambat 30 hari harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam bentuk akta notaris rapat pembina. 6. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan. 7. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan, anggota pengawas, dan anggota pengurus. 8. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pasal 8. Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundangan yang berlaku. 3. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau tugas dan wewenang pembina. 1. Pembina berwenang bertindak untuk dosa nama. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina. Kewenangan pembina meliputi keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, pengesahan laporan tahunan, penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya. Rapat pembina. Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun, paling lambat dalam waktu 5 bulan sebelum akhir tahun buku sebagai rapat tahunan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus, atau anggota pengawas. Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan atau di tempat lain atau dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal semua anggota pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa. Pasal 11, rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. D. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari, terhitung sejak rapat pembina pertama. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota pembina. Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 jumlah suara yang sah. Dalam hal suara setuju tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara untuk setiap anggota pembina yang lain yang diwakilinya. B. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tulis secara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 di atas mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam pembina. Dalam hal hanya ada 1 orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan baik. Rapat tahunan. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling lambat 5 bulan sebelum tahun buku yang yayasan ditutup. Dalam rapat tahunan pembina melakukan evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan.
pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus, penetapan kebijakan umum yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. Pengesahan laporan tahunan oleh pembina dan dalam rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurus dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. Pengurus. 1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang ketua, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang sekretaris, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang bendahara, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai bendahara umum. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan kepengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak berafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus yang baru. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tulis mengenai maksud tersebut kepada pembina paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka yang jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas, atau pelaksana kegiatan. Jabatan anggota pengurus berakhir apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, bersalah, melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 tahun. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, masa jabatan telah berakhir. Tugas dan kewenangan pengurus. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan pembina. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan berlaku. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan, mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, memberi atau menerima pengalihan atau atas harta tetap, membeli atau dengan cara lain, mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama yayasan, menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan, mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawasan. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 di atas harus mendapat persetujuan dari pembina. Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal mengikat yayasan sebagai penjamin utang, membebani kekayaan yayasan, mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, dan pengurus atau pengawas. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum, atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk nama yayasan dan mewakili yayasan. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala sesuatu dan berwenang yang diberikan kepada ketua berlaku juga baginya. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi yayasan. Dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan ke yayasan. Dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pembina. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih atau wakil kuasanya berdasarkan kuasa. Pelaksanaan kegiatan. 1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan. Yayasan yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pelaksanaan kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus. Pelaksanaan kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada pengurus. Pelaksanaan kegiatan yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan oleh rapat pengurus. Dalam hal terjadinya perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yayasan bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk pengurus atau mewakili yayasan. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka yayasan diwakili oleh pengawas. Rapat pengurus. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas, atau pembina. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus. Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 hari. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan pembina. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua pengurus. Dalam hal ketua pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh satu orang pengurus. Hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam pengurus berdasarkan rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah pengurus. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf A tidak tercapai, maka dapat diadakan. 2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat dilaksanakan. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dari 1/2 jumlah pengurus. Pengurusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 jumlah suara yang sah. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 orang anggota pengurus lainnya. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. Pengurus dapat juga mengambil kepengurusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus. Pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada pengurus dan menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas terdiri dari 1 orang atau lebih anggota pengawas. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang pengawas, maka 1 orang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua pengawas. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas yang baru. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pengundurannya paling lambat 30 hari. Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan, maka dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengurus atau pelaksana kegiatan. Jabatan pengawas berakhir apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, bersalah, melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, masa jabatan berakhir. Tugas dan wewenang pengawas. Pengawas wajib dengan etikat baik dan penuh bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan.
Ketua pengawas dan 1 anggota pengawas berwenang bertindak atas nama pengawas. Pengawas berwenang memasuki bangunan halaman tempat yayasan, memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang kas, mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus, memberi peringatan kepada pengurus. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 orang atau lebih pengurus. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 7 di atas, pembina dengan keputusan rapat pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara, memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau pembina. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili pengawas. Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara langsung. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat dan acara rapat. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas. Dalam hal ketua pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka pengawas akan dipimpin oleh 1 orang pengawas yang dipilih dan dari pengawas yang hadir. 1 orang anggota pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa. Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah pengawas. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf A di atas tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf B harus dilakukan paling lambat 7 hari. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 jumlah. Pengurusan rapat pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 suara yang sah. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 5 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat tarik. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas. Keputusan yang diambil pengawas diambil dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas. Rapat gabungan. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin pengawas. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pilih. 1 orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam gabungan berdasarkan kuasa. 1 orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan kuasa. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara yang diwakilinya. Pemungutan suara yang mengenai diri orang dilakukan dengan surat kuasa, surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap dikeluarkan. Tahun buku. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada akhir Desember tiap tahun
buku yayasan ditutup. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 bulan sebelum berakhirnya tahun buku yayasan. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. Laporan hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebut alasan tertulis. Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi. Perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah pembina. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah pembina yang hadir. Dalam hal quorum, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina. Rapat pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari seluruh pembina. Keputusan rapat pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan yayasan. Perubahan pembina, ketua Tuan Sahala Solowan Sijabat, wakil ketua Tuan Dr. Barman Sijabat, Tuan Insinyur Pardamen Sijabat, Dimar Sijabat, Naik Sijabat, Insinyur Deman Sijabat, Tuan Ridwan Mak Sijabat, Tuan Sape Sijabat, Tuan Timbul Halongwan Sijabat. Pengurus Tuan Hodin Sijabat, Sarjana Ekonomi. Wakil Ketua Tuan Krisman Desanto Hasijabat, Tuan AKBP Marulianus Jawak. Sekretaris Tuan Bonar Sijabat. Wakil Sekretaris Tuan Kapten Infanteri Beradir Sijabat, Tuan Harlen Alvan Sijabat. Bendahara Tuan Insinyur Nicholas Sinar Naibaho. Pengawas Ketua Tuan Dr. Andus Petronius Saragi Sijabat. Anggota Tuan Jaihud Sijabat, Tuan Jalintar Sijabat, Tuan Insinyur Haji Paminta FA Sijabat, Tuan Dr. Andus Kartua Sijabat. Pengangkatan dan anggota pembina yayasan, anggota pengurus yayasan dan pengawas yayasan tersebut telah diterima. Ada yang perlu disampaikan? Ya.
Jadi acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Bapak Sahala Hasoluan, Sijabat, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah dan ridho-Nya lah, maka kita bisa melakukan finalisasi akte, baik pendirian PPTS maupun pendirian Yayasan Bonapasogit PPTS. Sungguh sangat membanggakan. Ini saya kira hari yang sangat bersejarah. Hanya 1 hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia kita peringati, maka ini juga kita sangat syukuri. Dan tentu saja walaupun seperti kesannya mendadak, tetapi itulah ciri khasnya Sijabat, bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita bisa bertindak dan berbuat. Pertama, Bapak-bapak sekalian yang hadir di ruangan ini, tetapi terutama kepada saudara-saudara saya yang mengikuti acara ini melalui Zoom. Saya melihat wajahnya Harlender Siantar, Timotius Jawak juga ada, kemudian si Jalintar juga ada, si Jaihud juga ada, dan beberapa orang tadi termasuk Amang Tua Effendi dari Pekanbaru juga hadir. Memang saya lihat tadi ada kurang lebih 20 orang yang hadir. Nah, saya kira itu walaupun pemberitahuan dari kami serba mendadak, tetapi mohon dimaklumi tidak ada maksud apa-apa, karena memang kita mau melatih juga, karena kebetulan di sini ada brother, bagaimana Sijabat itu seperti gaya militer, kadang-kadang harus kita lakukan. Dengan ditandatanganinya akte pendirian, sekaligus akte pendirian yayasan, maka ini adalah tonggak sejarah. Kalau nanti di milestone, ini akan masuk dalam catatan sejarah bagi kita. Tentu harapan kita semua adalah, karena ini namanya permulaan gitu ya. Sebenarnya sejujurnya dengan kita menandatangani akte ini sama saja dengan mengikat diri kita akan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena tidak gampang amang dohotamu aka haha anggi mambai sosonon. Tekad kita adalah dari dulu memang sudah kita sampaikan beberapa kali dalam setiap kesempatan. PPTS itu bagaimanapun besarnya, bagaimanapun kecilnya dibandingkan dengan marga-marga lain, hanya harus punya karakteristik, harus punya warna dan nilai-nilainya yang harus betul kita tunjuk tinggi, sehingga manfaat dari misi, visi dari PPTS maupun yang dibentuk dari Yayasan Bonapasogit itu akan bisa dirasakan oleh semua anggota. Bukan hanya itu, termasuk nanti tentu untuk sebagai mengembangkan ekonomi di Indonesia termasuk. Kalau dulu Bapak-bapak dan Ibu dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, nggak salah saya ungkapkan, makanya kita sengaja pakai merah putih ini masker. Artinya begini, dulu ada jong mata katanya, semerpeli katanya, tarsongonomoi. Jadi kita ini jong kita ini, jadi nanti yong ya atau jong. Jadi akan kita lakukan seperti itu. Tugas kita sekarang Bapak-bapak dan Ibu tanpa siapapun. Jadi unang masih juga tuganan. Kita ada sudah, nang peholak kami dan menandatangani on, tanggung jawab tak sudah do mangda, tung so dia pe sumbang sini hitam ganup di tahun baik di PPTS maupun di yayasan itu sangat ada artinya. Saya kira ini merhaku. Jadi tong dope sabta bila mangda yudu tu dope. Alaya lah sonoma nomor kuli-kulioni ba. Sebagai ketua pembina aladong dope rapot isi-isi hot dina ikut nadong bertugas musim di tempat lain. Jadi hola si hot di madong si barmen tinggal Joyson melanjutkan acara doa tak dongan nadong di son. Tarsong ini merhaku. Selamat ma tu parjolo tu orang Subarmen. Do sudah kedonga pengurus di PPTS. Ini selamat ma tu ho amang Hodin, tu ho amang Benar. Do tu ho le Nicholas. Nunggu tu sikok sudi. Bodoh sari tahun aku satu kita.
nakipe iba kami asadong acara songonon. Topu. Saya kira na batu uji itu tapain. Ta uji pamurut tahun nate. Apa ingat taruji sa sitong na. Nah, luar biasa. Jadi kalaupun kita tidak keplok-keplok, tepuk tanganlah dalam hati. Dan semuanya itu kita puji kepada Tuhan. Selamat bekerja, Mamang. Itu sokarejo pehamu katoradong gudang akan komentarkan di WA. Tugasnya hamanya non lain dan seperti kan. Jadi ya memang walaupun barangkali karena itu sudah betul-betul mengharapkan begitu. Gitu. Jadi ini nomor 1. Nomor 2 Bang Maulati Malay Simanuk Kelik. Unang loja hamu tong lojan nabi tong ujulan dari on. Udang do kasih hatat tera. Saya tanya kon asa tong lah maju penguano nate. Asa sebuah pet non horor sipatan nabi. Baru Maulati Mamang tu si Krisman. Jadi ima puang aitik kina kita konferensi Rakernas saya hulului doho. Alaitik ki break batu kawasan ya haulah bang, tu kawasan ni alih hisap, gitu kan, 2 hari hululi bang. Jadi alas wadok kami dah tiki break kedua terpaksa mari dia mau. Atik buat dek kon dibagi si Krisman neraku kan, alai si bagi hope itu emang dah. Ai isi roar kita son perjula doa usaha dot si Bonar bangga hira wah, betul bangga hira amang dah. Jadi tang yang nami saya lam gawe Muhammad. Jala hubering mah pekdepan mutuman. Aduh luar biasa itu. Luar biasa itu. Atau yang kayak gini yang gimana udah pernah nang yang ketua khusus setelah melalui para daton sangat menyentuh bagi saya. Maka sesuatu saya lihat dulu nilai gitu. Kayak pajak kokong nilai nih. Memang songoni dah huida. Toru marroha. Nang penang di atas so saya tekor dengan orang gaisi ho. Jadi si tiru dohongi. Nang pesong di pemurmu poso ala ngasongoni. Pasti dia nak gudang. Sian yayasata, ate. Kerjasama tuh ho. Ba songon apa pengalaman aku mang bantu mak teh, mang dah. Pos doroh nami ai tulu tahun dasal pun dengan kata si Barmen. Tenang mah mang udah ini tuh padang besis Krisman. Tohor tutu. Jadi mewakili sude peparan si jabat mahami di desa Nawalu. Madok mulate tuh mang. Jala tong tang yang nami tuh ho, asalam tabama aka pajak motor di ho, olak niot tujulonon di pasu-pasu Tuhan di bata. Ime raku kata ho wasi senau. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon maaf, acara ini akan tetap dilanjutkan. Jadi unang terlalu jalitar dah. Gudang dope acara si hata adison, si barme pesoni, songoni orang tua situ metu sate. Gudang dope, ai kopi penon dikirim don tuhamu. Bau hamu mah igojek pe, igosen penon. Tarsoni metu aku hata siana ho wasate, saya satai mah mulut perjolawate. Horas ma dihita sude. Oke, kita lanjutkan lagi acara pelantikan pengurus Yayasan Bonapasogit yang dilantik oleh Ketua Umum PPTS. Yang pertama, Bapak Hodin Sijabat selaku Ketua. Kedua, Bapak Bonar Sijabat selaku Sekretaris. Yang ketiga, Bapak Nicholas Naibaho dan Wakil Ketua 1 Bapak Krismanto Sijabat Gusar. Wakil Ketua 2 Ketua 2 AKBP Maruli Sijabat. Sekretaris 1 Kapten Brother Sijabat. Sekretaris 2 Bapak Harlen Sijabat. Nggak tahu berko Abang Harlen. Oke, kami persilakan Pak Ketua untuk melantik pengurus Yayasan Bonapasogit Toga Sijabat.
Tes, tes. Anh bôi cho cô. Oh, mana tuh? Piring mana? Cari kalian. Udah. Cek dulu udah bagus enggak? Oke, udah. Tes, tes. Oke, kita mulai. Iya, 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 iya. Jadi sekarang kita untuk pelantikan pengurus Yayasan Bonapasugit tugas jabat. Pada hari Rabu tanggal 18 2021 saya akan melantik pengurus daripada Yayasan Bonapasugit tugas jabat. Parmen sejabat, Ketua Umum Punguan Poparan tugas jabat, melantik saudara-saudara. Pertama, Dewan Pembina Tahala Hasoloan Sejabat. Kedua, Wakil Ketua Dewan Pembina Doktrandus Barmen Sejabat. Wakil Ketua Dewan Pembina Insinyur Pardamaian Sejabat. Wakil Ketua Dewan Pembina Dimar Sejabat. Wakil Ketua Dewan Pembina Naik Sejabat. Wakil Ketua Dewan Pembina Insinyur Deman Sejabat. Wakil Ketua Dewan Pembina Doktrandus Ridwan Max Sejabat. Wakil Ketua Dewan Pembina Sape Sejabat SHMM. Wakil Ketua Dewan Pembina Timbul Halomoan Sarjana Teknik. Kedua, Badan Pengawas. Ketua Doktrandus Petronius Sejabat MSC. Anggota 1. Jaihud Sejabat SE. 2. Doktrandus Jalintar Sejabat MBA. 3. Haji Pamita Sejabat ST. 4. Sintua Doktrandus Kartua Sejabat MM. Ketiga, pengurus yayasan. 1. Ketua Hokdin Sejabat SE. Wakil Ketua Krisman De Santo Sejabat Sarjana Akuntan, Master Akuntan. Wakil Ketua AKBP Polisi Marulianus Jawak SHMH. Kedua, Sekretaris Bonar Sejabat SEMM. Wakil Sekretaris Kapten Infanteri Brother Sejabat SE. Wakil Sekretaris Harlen Avan
Sijabat. 3. Bendahara Insinyur Nicholas Sinar Naibaho MBA sebagai pengurus Yayasan Bona Pasogi Toga Sijabat periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sekian, terima kasih. Oke. Maju terus. Oke. Iya. Iya, acara akan kita lanjutkan kembali, yaitu sambutan dari Ketua Umum PPTS. Kami persilakan Bapak Barmen Sijabat. Ahmad Tasman Khalid, mohon dipersilakan masuk kembali. Jadi masuklah kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang mengikuti live streaming Paparan Tugas Sijabat, tadi kita sudah melihat dan mendengar penandatanganan daripada akte penguatan Paparan Tugas Sijabat. Berikutnya adalah penandatanganan akte Yayasan Bona Pasogi Toga Sijabat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pendiri daripada Yayasan Bona Pasogi Sijabat yang 60 orang yang telah memberikan sumbangsinya sehingga Yayasan Bona Pasogi Toga Sijabat bisa berdiri, di mana modal dasarnya mencapai 370 juta lebih. Tepuk tangan dulu. Ini semua adalah berkat daripada kemauan kita, kebersamaan. Yayasan adalah untuk kita. Oleh karena itu, Paparan Toga Sijabat yang ada di seluruh dunia, saya juga mengucapkan terima kasih karena kita bisa bersatu sehingga Rakers pada tanggal 19 di Hotel Orchid Jakarta bisa terlaksana dengan baik, dan disitulah dibicarakan masalah pembentukan Yayasan Bona Pasogi Toga Sijabat. Sekaranglah kita lihat bahwa yayasan ini sudah berdiri. Yayasan Bona Pasogi Toga Sijabat adalah untuk kita. Dan kami merasakan kepada pengurus yayasan, tolong lamang supaya bisa kita melaksanakan ini. Bagaimana cara kita untuk menyentuh Bona Pasogi? Di mana kemarin saya sudah melalui telepon, sudah bicara dengan saudara-saudara kita yang ada di Bona Pasogi, dan orang ini sekarang selagi menggodok PPTS wilayah Samosir. Sudah dibicarakan saudara-saudara kita di Bona Pasogi. Mudah-mudahan nanti bulan 11 bisa kita lantik pengurus PPTS wilayah Samosir.
Dengan terbentuknya PPTS Wilayah Samosir, karena itu adalah Bonani Pasogi kita, saya mohon kepada pengurus yayasan supaya kita menyentuh apa yang kita bisa berbuat di Bonani Pasogi. Saya kemarin sudah koordinasi kepada Yayasan Parna. Yayasan Parna itu membawahi 2 perusahaan. Satu perusahaan Argo Wisata. Satu lagi perusahaan Pardatur. Yayasan Parna yang dipimpin oleh Kolonel Jarongser, saya bilang supaya Yayasan Parna itu kolaborasi dengan Yayasan Bonapasogi Tugas Jabat. Saya minta kepada PT Argo Wisata yang dibawa daripada Yayasan Parna supaya tolong disiapkan bibit untuk pesta kita bulan 7 2022, di mana nanti bibit itu akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Bonapasogi. Jadi maksud saya di sini Amang Ketua Yayasan, tolong nanti koordinasi kepada Yayasan Parna dan PT Argo Wisata. Orang itu sudah siap menyediakan nanti. Sehingga nanti apa yang bisa kita berbuat, jatuh kita syukuran tahun 2022 bulan 7, ada yang kita perbuat, biarpun kecil, ada yang bisa kita buat kepada Bonani Pasogi. Oleh karena itu, kepada saudara kami yang di Bonani Pasogi, kita udah koordinasi, kalian mau membentuk PPTS Wilayah Samosir. Kami dari perantauan sangat senang, sangat berbahagia kalau terbentuk PPTS Wilayah Samosir. Oleh karena itu, marilah kita saling membantu, saling memberikan masukan-masukan. Nah, itulah nanti, sehingga nanti pesta kita, pesta syukuran, Sabtu Sihol, bulan 7, 2022, bisa terlaksana dengan baik. Jangan jadi penonton di Bonapasogi. Jangan. Karena kami datang adalah untuk saudara kami yang ada di Bonapasogi. Jadi nanti setelah terbentuk nanti PPTS Wilayah Samosir, ya kalianlah yang menjabuyanangkan, akan kami bantu. Tapi kalianlah nanti yang berperan di pesta Sabtu Sihol itu. Yang berikutnya, saya mengucapkan kepada Ketua Yayasan Bonapasogi, Amang Hodin, ini adalah ulaun sosial. Ulaun sosial paling berat. Pasti nanti ada ya semacam bisik-bisik. Enggak usahlah ngomongan bisik-bisik. Apa sih yang dikerjakan oleh Yayasan Bonapasogi itu? Tidak mungkin Yayasan Bonapasogi itu bisa bekerja seperti cabai. Langsung jadi, langsung pedas. Enggak. Pelan-pelan Amang kerjakan, pelan, tapi ada buahnya. Biarpun sedikit buahnya, tapi kita bisa merasakan. Itulah yang paling jelas. Kalau kita bisa memberikan bibit tahun 2022, tanaman keras, tanaman pendek, pasti ada manfaatnya. Dan itu nanti kita pantau. Karena sudah ada organisasi daripada PPTS wilayah, jadi bisa kita pantau. Kalau umpamanya tidak ada organisasi PPTS wilayah, bagaimana kita membantu yang kita berikan? Enggak mungkin. Kita enggak bisa memberikan ke individu. Dan memang di sini saya bicara dengan saudara kita Marga Simarmata. Marga Simarmata juga melihat organisasi kita ini sangat bagus. Mungkin orang itu mau koordinasi sama kita supaya nanti orang itu juga nanti membentuk seperti ini. Ada kumpulan Simarmata tapi ada yayasannya. Yayasan inilah nanti yang bisa menopang oleh kumpulan itu.
Ada kumpulan tapi tidak ada yang menopang, ya berak juga. Kalau individu nggak mungkin, paling individu sekali-sekali. Tapi kalau ada yayasan, itu sudah bisa menopang itu kumpulan kita. Jadi, saudara-saudara saya yang ikut dalam acara ini, biarpun melalui live streaming ya Pak, terima kasihlah kepada Laisnai Baho, bisa kita tatap muka gini biarpun kita dari jauh bisa saling melihat kegiatan yang kita laksanakan sekarang. Memang kalau kita lihat situasi daripada dunia ini akibat daripada COVID-19, inilah yang kita lihat. Kita tidak bisa tatap muka secara bersama-sama semua, dan kita juga tatap muka dibatasi dan tidak bisa juga melihat muka masing-masing karena memang ditutup dengan masker. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi sekarang terima kasihlah kepada pengurus. Sudah saya lantik. Jalanlah kalian amang supaya nanti yayasan kita ini bisa berjalan dengan baik, bisa dirasakan oleh pengumuman paparan tugas jabat seluruh dunia. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Amang, terima kasih kepada Amang Krisman yang telah memberikan tempat ini, bisa kita di sini penandatanganan daripada akte PPTS dan akte Yayasan Bonapasugi tugas jabat. Dan terima kasih juga kepada Lae Cenai Baho bisa mempersiapkan live streamingnya ini sehingga bisa didengar dan dilihat oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia. Begitu juga kepada notaris kami, Amang Sahat Simarukali, terima kasih karena Lae sudah membuat akte, dua akte daripada sejabat, akte PPTS dan akte Yayasan Bonapasugi sejabat. Permintaan kami lah ya, kalau bisa cepat-cepat turun SK daripada Menhumkam sehingga nanti kami bisa menyebarkan ini ke seluruh punggungan paparan tugas jabat. Karena kami masih ada PPTS wilayah, ada PPTS sektor, dan ini nanti akan kami bagikan supaya nanti orang itu tahu bahwa kami ini sudah ada akte daripada PPTS tugas jabat dan begitu juga akte daripada Yayasan Bonapasugi. Cukup sekianlah saya rasa saudara-saudara saya yang ikut dalam live streaming untuk mengikuti pelantikan daripada pengurus Yayasan Bonapasugi tugas jabat. Terima kasihlah kepada kita semua. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ketua Umum kita. Ya, acara selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Bonapasugi tugas jabat yaitu Bapak Hodin Sijabat. Waktu kami persilakan. Horas madi tahluna. Horas. Jadi di hari yang bersejarah ini, ya tanggal 18 Agustus telah resmi dan diaktakan pendirian Yayasan Bonapasugi tugas jabat. Terima kasih kepada Amang Muda Ketua Dewan Pembina, Amang Muda Sahala, juga Amang Muda Ketua Umum PPTS, Amang Barmen Sijabat, yang telah mempercayakan tugas yang begitu berat kepada kami pengurus, bagaimana agar pengumuman tugas jabat ini dapat mendapatkan manfaat dari terbentuknya yayasan ini. Seperti kata Amang Ketua Dewan Pembina tadi, bahwa dengan diaktakannya yayasan ini berarti kami pengurus pengurus yayasan diikat
untuk bertanggung jawab. Jadi tugas yang kami emban bukan tugas yang ringan. Mohon dukungan dari semua amang tua, amang muda, abang, adik, dan amang guru kami untuk mensupport kegiatan yang akan kami buat, program baik jangka pendek, jangka menengah, dan panjang yang agar mendapatkan manfaat kepada semua kita peparan tugas jabat. Itu yang kami harapkan, dukungan dan doa agar semua program yang akan kami buatkan dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi kami memohon dukungan dan doa, dan juga dari seluruh anggota PPTS yang ada di Indonesia ini dan bahkan di dunia ini untuk memberikan hati dan pikiran, dan kalaupun nanti dari kami pengurus yayasan memberikan suatu kegiatan dan juga proposal kepada kita seluruh anggota PPTS, kiranya kita dapat mendukung apa yang telah akan kami lakukan nanti. Terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum PPTS, dan seluruh kita yang hadir di sini atas terbentuknya dan diangkatnya kami sebagai pengurus Yayasan Bonapasurgi Toga Jabat. Kepada kakak tertua, Bang Krisman, yang telah menyediakan tempat untuk penandatanganan akta pendirian yayasan kita, tambah berkat yang abang berikan, dan juga surah berkat-berkat bagi kita semua peparan tugas jabat. Terima kasih. Horas Madita Saluna. Horas, ya. Demikian sambutan dari Ketua Yayasan Bapak Honi Sejabat. Dengan rangkaian acara kita sudah berakhir, kita tutup. Sebelum kita tutup, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gusar World, luar biasa Bapak Krismanto, yang telah menyediakan tempat untuk acara penandatanganan akte pendirian Popor Toga Jabat dan akte Yayasan Bonapasurgi Toga Jabat. Apabila dalam rangka pelaksanaan ini kurang lebihnya mohon maaf. Acara kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Ketua Umum Tugas Jabat, Bapak Barmen Sijabat. Kami persilakan. Baiklah, sebelum acara ditutup, kami undang Amang Notaris. Sebelum Menteri Hukum dan HAM keluar, kami persilakan Bapak Notaris dengan hormat. Terima kasih kepada yang hadir maupun yang live lewat Zoom. Perlu diketahui untuk tanggal pendirian tetap kita buat di tanggal 17 Agustus karena memang di 17 Agustus itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dan telah ditandatangani beberapa orang. Saat ini hanya kekurangan satu dan hanya simbolik saja, simbolik di tanggal 18. Tetap akan saya ajukan aktenya di tanggal 17 Agustus 2021 sesuai dengan keinginan yang hadir. Mau lihat pinasa emak. Jadi akte kita resmi tanggal 17 Agustus tahun 2021. Mau lihat emak pinasa emak atau amang ketum untuk menutup dengan doa penutup. Martagyang mahita. Alea manami dadi badua gijang. Narodo kami Tuhan. Marsoba tujulum. Imana marpungu kami sadariot Tuhan. Di tempat di kantor ni yang akon nami. Krisman. Pejabat. Di botohodo Tuhan sakap nami.
ima na menandatangani akte punguan paparat tugas jabat, dohot akte yayasan Bonapasugit tugas jabat, asaboy Tuhan yayasanon mendukung ima punguan nami paparan tugas jabat. Asimarohan Tuhan, para gugoy ma Tuhan, pengurus ni yayasan Bonapasugit tugas jabati, asaboy na sida Tuhan mangula sosial ang giyak boy Tuhan merperbue di tungguhan nami paparat tugas jabat Tuhan. Dan adong Tuhan nabuhi pangasahon nami. Kolak kodo Tuhan nabuhi pangasahon nami Tuhan. Alay na posdorohan nami Tuhan. Mulorodo ho Tuhan. Diberkati ho pengurus Tuhan. Boy do sudi Tuhan. Terlaksana do dinggan. Tuhan, dibotohodo Tuhan, gudang dope, ima, paparan ni, papunami tugas jabat, nasubuhi Tuhan, mungkin pendidikan na tibo, dohot, at kaulaon na so berhasil dope Tuhan. Alani Tuhan di yayasan Bonapasugit tugas jabatot Tuhan adong do sada kegiatan ima kegiatan beasiswa Tuhan posdorohan nami Tuhan kegiatan beasiswaon boy terlaksana molorodo ho Tuhan tutunga-tunga nami asimarohan Tuhan jama ma Tuhan yayasan Bonapasugit tugas jabaton asamar parbue Tuhan tu paparan itu tugas jabat lihat Tuhan kesatuan di kami lihat Tuhan holong di kami asirohan Tuhan pasada kami Tuhan ima kami paparan itu tugas jabat nasian abbarita situ Tuhan. Adong do Tuhan rencana nami nalaw mabain pesta tukuran sabusihol marpungu di abbarita ima bulan pitu 2022. Asimarohan Tuhan, jamama Tuhan, asaboy terlaksana Tuhan. Tuhan, rodo kami disot Tuhan, asimarohan Tuhan, leama Tuhan, hahipason, ni daging dotot di sude di paparan ni, pabunami to kasi jabat Tuhan. Padahal ma Tuhan nakapersahiton. Dibotohodo na masaot Tuhan. Ima. COVID-19. Alay na postorohan nami Tuhan. Keturunan niya pong nami. Paparat to kasi jabat. Jamaom mo Tuhan. Padahal ma Tuhan. Imasian. Virus COVID o Tuhan. Mula itong adong penahon na Tuhan. Pamalum na Tuhan. Asiruhan Tuhan. Hodo Tuhan pangalulon nami Tuhan. Tuhan nalaho saya nama ima ulaw not Tuhan nalaho mula kami not to tempat na ibe Tuhan ramoti mahamid tong adalat Tuhan suang-songoni Tuhan ima nadohot ikut di live streaming Tuhan ramoti na sida Tuhan sudena Tuhan pasat time at ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin.